Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bahasan saya mengenai BOTI, Bantuan Operasional Tempat Ibadah Kristen. Sebelumnya, 2 hari yang lalu saya sudah mengupload bagian pertama, yang mana di situ saya mempertanyakan, apakah benar semua pendeta dan gereja di DKI Jakarta menerima dana BOTI Kristen ini, ya. Jadi kalau Anda lihat video saya, Anda bisa lihat di sini, ya, linknya. Kalau Anda belum nonton, di situ kan judulnya saya jelas pakai tanda tanya 3 kali. Artinya saya mempertanyakan, benar nggak semua gereja dan pendeta di Jakarta menerima data BOTI tersebut? Karena di sebuah situs dinyatakan seorang pendeta bilang dengan BOTI ini semua gereja dan pendeta di Jakarta menerima BOTI ini. Padahal sudah saya terangkan di situ bahwa saya juga pendeta tidak terima itu BOTI dan gereja kami juga tidak terima itu BOTI. Kemudian lucunya ada beberapa orang yang berkomentar. Menarik di sini. Dia berkomentar apa ya, kira-kira dia komentarnya di saya punya video itu, dia bilang, Bapak ini enggak dapat BOTI, jadi Bapak sekarang nyinyir. Sorry ya, saya enggak masalah soal BOTI itu, dan bukan gara-gara saya enggak dapat BOTI kemudian saya bikin konten itu. Anda kok ini sekali ya, mohon maaf ya, Anda kok komentarnya lucu sekali gitu. Saya nggak ada urusan mau gereja kami dapat atau tidak. Malah kalau gereja kami mau dikasih, mohon maaf, bukannya sombong, malah kita bilang kasih aja deh gereja yang memerlukan gitu ya. Kalau kita sih mungkin sudah cukup begitu ya. Jadi please deh, jangan bilang, oh Bapak ini mentang-mentang enggak dapat BOTI gitu ya, terus bikin konten ini, ya. Nah, jadi itu satu. Kedua, konten saya 2 hari yang lalu juga sekaligus mengklarifikasi daftar yang berseliweran di beberapa media sosial dan terutama di grup-grup WhatsApp misalnya, yang menyebutkan ada 83 sinode yang tergabung di PGPI atau Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia yang katanya menerima dana BOTI itu. Yang pasti yang di nomor 83 yang terakhir, yaitu gereja kami, Gereja Suara Kebenaran Injil, tidak terima. Saya pun sebagai pendetanya tidak terima. Tetapi bukan itu maksud saya membuat konten itu. Di situ saya menegaskan bahwa list yang beredar di WA itu tidak benar, ya. Gereja kami tidak menerima. Bukan gara-gara gereja kami tidak terima lalu kami, saya lah khususnya, membuat konten itu. Bukan itu maksudnya, ya. Atau kemungkinan daftar itu justru dibuat oleh pihak-pihak orang yang mau mengadu domba. Seakan-akan tuh ada 83 sinode yang bergabung di PGPI dapat, sedangkan yang di aras gereja lain tidak dapat gitu ya. Kan bisa saja dibuat untuk mengadu domba gitu ya. Apa di sini? Pastilah saya tidak bermaksud nyinyir. Nah, kedua, di situ juga saya tegaskan bahwa saya tidak bilang, walaupun di judulnya saya bilang apakah benar dapat dari Anies Baswedan. Tapi kalau Anda nonton video saya dengan detail, saya tidak bilang itu uang dari Pak Anies ya. Itu jelas dana dari pemerintah Provinsi DKI dan itu resmi ya. Nah, jadi kalau Anda
Nggak percaya, Anda tonton lagi aja konten saya. Singkatnya, karena itu adalah bantuan dari pemerintah Provinsi DKI dan resmi sudah disalurkan. Koordinatornya tahun ini adalah PGPI, nanti saya cerita lagi mengenai koordinator ini. Ya kalau memang gereja Anda merasa membutuhkan, ya terima saja. Tapi ya seperti komen-komen yang saya baca di video saya itu, jangan gunakan ini sebagai maksud politis gitu. Anggap saja memang pemerintah memang mau membantu, karena kan yang dibantu oleh Pemprov DKI ini bukan hanya gereja saja, bukan hanya orang Kristen, masjid paling banyak, musola, gereja, kuil, wihara, ya kan? Jadi semua agama kalau saya lihat ya. Jadi tidak ada salah sebenarnya ya kalau ada gereja yang menerima. Juga tidak ada yang salah jika ada gereja yang tidak mau terima karena mereka sudah cukup gitu ya. Atau mereka tidak mau, atau mereka takut dikait-kaitkan seakan-akan ini adalah bagian dari program politik. Itu hak dari masing-masing gereja ya. Kemudian di sini yang saya sayangkan adalah sampai saat ini kan kita tahu BOTI itu sudah dimulai dari tahun 2019 ya. Di tahun 2019 kalau Anda lihat video saya tadi itu hanya untuk masjid dan musola. Baru tahun 2020 sampai 2021, 22 ya 3 tahun terakhir ini baru mencakup gereja, wihara, kuil dan lain-lain. Ya, baru semua agama gitu ya. Nah, di sini yang menariknya meskipun BOTI untuk Kristen sudah dimulai dari tahun 2020, sebut sajalah 3 tahun yang lalu, saya sebagai pendeta dan juga gereja kami tidak pernah mendengar misalnya bagaimana cara mendapatkan BOTI itu. Sekali lagi ya, bukan berarti kami mau dapat BOTI. Maksud saya hanya menyuarakan concern gitu ya. Ini juga sebagai masukan kepada Pemprov DKI. Kalau memang benar bantuan itu untuk semua gereja di Jakarta, prosedurnya dikasih tahu dong gitu ya. Kemudian kenapa misalnya tahun ini PGPI yang ditunjuk sebagai koordinator? Karena bisa saja ada kecurigaan orang di luar, oh pasti ini hanya disalurkan kepada gereja-gereja Pentakosta saja nih gitu kan. Padahal tahun sebelumnya, tahun 2021, nanti saya bahas lagi lebih detail, koordinatornya adalah PGLII yang mewakili gereja-gereja dan lembaga-lembaga Injili. Nah bisa saja kan tahun lalu orang jadi curiga, wih jangan-jangan ini hanya gereja-gereja Injil ini yang dapat. Kenapa? Ya karena prosedurnya nggak jelas. Betul dia sebagai koordinator, tapi bagaimana menyalurkan semua gereja, tidak hanya misalnya kalau di tahun 2021 tidak hanya yang Injili saja, atau di tahun 2022 ini bukan hanya yang Pentakosta saja. Ternyata di tahun 2020 PGPI pun jadi koordinator. Jadi PGPI sudah 2 kali ini jadi koordinator. Ini pun bisa menimbulkan kecemburuan. Kenapa misalnya yang paling tua yaitu PGI tidak ditunjuk sebagai koordinator? Ini masukan saya kepada Pemprov DKI ya. Oke. Nah, kemudian ya itulah. Saya tidak ada maksud apa-apa gitu ya, apalagi mau cawe-cawe di urusan politik praktis gitu ya. Bukan, saya nggak ada urusan di situ ya. Jadi jangan curiga dulu ya. Kalau Anda nonton video saya dengan cermat ya, tonton sampai habis, jangan lihat judulnya saja. Seharusnya Anda mengapresiasi apa yang sudah saya suarakan di video itu. Tapi oke lah, saya sambung di sini ya. Ini adalah bagian kedua. Mari kita berkenalan dengan Aras Gereja Nasional di Indonesia. Nah, di sini kita lihat, Aras Gereja Nasional adalah organisasi gereja tingkat nasional di Indonesia yang membentuk Forum Umat Kristiani Indonesia atau FUKRI. Keseluruhan Aras tersebut konon mewakili seluruh umat Kristen di Indonesia. Aras-aras tersebut yaitu 1. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau disingkat PGI. Di sini info yang saya terima ya mungkin sekarang sudah berubah. Anggotanya ada 91 denominasi gereja. Kemudian Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI yang anggotanya adalah para uskup.
di sini mewakili 35 keuskupan Katolik di Indonesia. Kemudian Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia atau PGLII yang sempat jadi koordinator di tahun 2021. Sekarang mungkin sudah ada 90 denominasi atau anggota lah dari PGLII ini. Kemudian yang keempat, nah ini yang tahun ini menjadi koordinator, yaitu Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia. Gereja kami masuk di PGPI, ya. Nah, di sini ada 83 denominasi. Kemudian ada PBI, Persekutuan Baptis Indonesia. Ada 7 anggotanya kalau menurut data saya. Kemudian ada Gereja Masehi Advent Gereja ke-7. Ini singkatannya salah, yang benar adalah GMAHK, ya kan? Yaitu mewakili gereja-gereja Masehi Advent. Kemudian ada apa lagi? Balak Keselamatan Indonesia. Yang terakhir adalah Gereja Ortodok Indonesia atau GOI. Jadi ada 8 aras, ya kan? Nah, dari sini saja Anda sudah mulai ini ya. Yang pertama tahun 2020 PGPI yang menjadi koordinatornya, ya. Mungkin orang-orang yang di PGI mungkin saya tidak ini ya. Loh kok PGPI ya yang jadi koordinator? Terus kemudian tahun 2021 PGLII jadi koordinator penyaluran BOTI. Kemudian 2022 PGPI lagi yang menjadi koordinator penyaluran BOTI. Padahal di situ masih ada PGI, ada KWI, masih ada PBI, ada GMAHK. Nah, bisa saja orang-orang atau gereja-gereja yang ada di PGI misalnya, memang betul ada orang yang gereja yang menjadi anggota PGI juga anggota PGLII atau menjadi anggota PGPI misalnya. Tapi ada juga yang hanya anggota di PGI. Bisa saja kan mereka curiga, loh kenapa kita nggak ditunjuk ya? Kenapa? Padahal kita kan yang tertua. Mungkin saja kan. Pernah nggak Anda berpikir? Kalau saya sih bisa berpikir begini. Justru menunjuk, ya ini menurut saya kan, boleh dong saya berpendapat. Menunjuk yang bukan yang tertua, meskipun kami dari Gereja Pentakosta, tapi tidak ditunjuknya PGI sebagai koordinator yang pertama. Sekali lagi ya, ini hanya pandangan saya. Bisa saja menimbulkan kecurigaan. Kenapa bukan kita ya yang jadi koordinator? Mungkin ya. Tapi ini kan saya berandai-andai. Ya. Oke, kita maju. Nah, di sini kita lihat majalah Gaharu. Majalah Gaharu pada 22 Januari 2020 memberitakan inilah pertama kali Pemprov DKI berikan BOTI, bantuan operasional tempat ibadah kepada umat Kristen aras gereja merespon positif. Nah, itu berita tahun 2020 ya. Di sini dikatakan Pemprov DKI Jakarta baru pertama kalinya memberikan BOTI bagi umat Nasrani di DKI. Jadi ingat ya, BOTI ini hanya untuk daerah Jakarta, bukan nasional. Ya, jadi kalau ada yang komen, "Oh, ini kan program nasional." Bukan, ini program pemerintah provinsi DKI. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya, di sini ada yang salah menurut saya. 2018 sampai 2019 bukan, BOTI itu baru pertama kali 2019. Ya, telah mengucurkan dana bantuan hanya kepada umat muslim melalui masjid-masjid dan musola. Betul. Nah, tahun 2020 Pemprov DKI telah menetapkan bantuan bukan hanya untuk umat muslim saja, tetapi juga kepada seluruh umat beragama. Ya kan? Agama apapun termasuk Kristen, masing-masing 2 juta sebulannya, ya. Nah, kemudian ada yang menanggapi mengenai program BOTI, yaitu Bapak Pendeta RB Rory MTH, Dr. RB Rory MTH, Ketua Umum PGLII DKI Jakarta. Dia mengatakan bahwa program atau kebijakan Pemprov DKI berkenan BOTI ini patut diapresiasi oleh seluruh umat Kristiani DKI. Oke? Kemudian dia selaku Ketua Umum PGLII menyampaikan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta atas bantuan BOTI kepada umat Kristen. Terang Rory yang juga gembala jemaat GSJA ini mantap. Ya, dia sebagai Ketua Umum PGLII dan juga sebagai gembala jemaat GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah.
Mengenai persyaratan bagaimana memperoleh BOTI, Rory menjelaskan bahwa pertama, memiliki surat tanda lapor gereja melalui Pembimas maksud saya Kristen DKI. Kedua, surat tugas gereja melalui sinode atau pimpinan organisasi daerah yang bersangkutan. Ketiga, surat tanda lapor domisili melalui kelurahan dan memiliki rekening bank atas nama gereja yang bersangkutan. Ya. Setelah syarat itu lengkap, diserahkan ke aras gereja itu bernaung. Ya, kalau dia anggota PGLII, kasih ke PGLII. Kalau dia anggota PGPI, kasih ke PGPI. Dan seterusnya. Kalau dia PGI, ya PGI wilayah DKI, PGIW. Kalau dia Bala Keselamatan, kasih ke Bala Keselamatan Baptis, Ortodok, KWI, dan segala macam. Kira-kira begitu, ya. Oke. Nah, tahun ini seluruh aras gereja DKI telah memilih PGP sebagai koordinator dari BOTI ini. Jadi kalau dari beritanya seakan-akan bahwa keputusan menunjuk PGPI sebagai koordinator ternyata keputusan seluruh aras gereja DKI Jakarta. Jadi ternyata nih ya, baru saya tahu juga nih setelah saya baca ini, itu bukan asal tunjuk gitu, bukan asal tunjuk dari Pemprov. Ini kalau saya baca beritanya ya, karena di sini dikatakan seluruh aras gereja telah memilih PGPI. Jadi harusnya tidak boleh ada yang bilang kenapa harus PGPI, kenapa nggak PGI? Harusnya tidak ada pertanyaan itu, karena di sini beritanya seluruh aras gereja setuju dan telah memilih PGPI. Oke? Kemudian di tahun 2021 ya akhirnya berpindah. Oke, kalau yang pertama PGP, yang kedua sekarang koordinatornya PGLII deh. Cuman ini saya bingung nih, fotonya ini memakai foto tahun 2020 nih. Kayaknya kurang tepat, tapi oke lah. Nah, di sini beritanya bahwa Pemprov menetapkan bantuan operasional untuk tahun 2021 ya sebesar 140,520 miliar ya. Sebut sajalah 140 miliar. Dana tersebut akan disalurkan untuk 3.200 masjid, 2.000 mushola seperti video saya sebelumnya. Berapa itu? 1.379 gereja, 263 wihara, serta 19 pura, kuil, dan mandil. Pada tahun 2021 ini PGLII wilayah DKI Jakarta yang mendapat kepercayaan selaku koordinator penerimaan BOTI yang nantinya akan diberikan kepada seluruh gereja di bawah aras nasional. Jadi sepertinya di tahun 2021 berdasarkan kesepakatan seluruh aras gereja nasional yang ada 8, kalau dari beritanya ya, dipercayakan kepada PGLII ya sebagai koordinator yang nanti akan menyalurkan ke seluruh gereja yang ada di 8 aras gitu. Kalau dari beritanya lo ya, kalau dari beritanya lo, kan saya baca berita nih, bukan dari pendapat saya. Nah, kemudian lanjut. Di sini ini yang kemarin ada di video saya. BOTI ini merupakan program prioritas Pemprov DKI Jakarta untuk menjamin transparansi pemberian bantuan ini secara transfer. Ya, nggak dikasih tunai, ditransfer. Menurut Zen, Pemprov DKI menggandeng Bank DKI dan Bank DKI Syariah untuk penyaluran dana. Adapun lembaga-lembaga keagamaan selaku koordinator adalah DMI, Dewan Masjid Indonesia, untuk penyaluran BOTI Islam ke masjid dan musola. Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia atau PGPI DKI untuk BOTI Kristen ke gereja. Catat ya, tadi berita sebelumnya, ke seluruh ya gereja yang bernaung di seluruh aras gereja nasional, ada 8. Jadi kalau dari berita itu termasuk harus juga diberikan ke Katolik juga, ke Baptis juga, Ortodok, Advent. Ya, oke. Kemudian yang untuk Hindu diberikan melalui Parisada Hindu Dharma Indonesia, PHDI DKI. Yang untuk Buddha diberikan kepada Majelis Budayana Indonesia, MBI DKI Jakarta. Ya, meskipun Buddha itu samalah seperti Kristen, ada yang aliran Theravada, ada aliran Mahayana, ada aliran Tantrayana. Tapi di sini dipercayakan ke Majelis Budayana Indonesia. Oke? Nah, jelas ya sampai di situ. Jadi ternyata
penunjukan koordinator itu untuk Kristen ya. Ada kesepakatan di antara para aras gereja nasional, ya. Kemudian juga ada kesepakatan sebagai koordinator dia yang akan menyalurkan kepada gereja-gereja yang berada di 8 aras gereja nasional. Mekanismenya I don't know, kan bukan saya koordinatornya ya. Cuman sampai sekarang saya nggak pernah, saya search ini baru tahu, oh syaratnya ini gitu ya. Dari dulu saya nggak pernah tahu gitu ya. Oke. Nah di sini yang terakhir nih dari inilah.com. Kepala Bagian Mental Spiritual Biro Dik Mental Setda Provinsi DKI Jakarta Aceng Zaini menyebut program bantuan operasional tempat ibadah BOTI berjalan sejak tahun 2019. Khusus untuk BOTI gereja, tahun ini Pemprov memasukkan guru sekolah minggu. Makanya kemarin ada berita bahwa selain gereja, pendeta juga guru sekolah minggu mendapat alokasi bantuan BOTI. Semua guru ngaji lah maksudnya ya, bukan guru dan ngaji. Guru sekolah minggu baru 2022 ini masuk alokasinya, katanya kepada inilah.com. Dalam bagan yang ditunjukkan, setiap guru sekolah minggu bakal mendapat 500.000 per bulan dengan jumlah 1.379. Di sini agak aneh menurut saya. Kan katanya BOTI itu diberikan kepada 1.379 gereja. Apakah setiap gereja hanya ada satu guru sekolah minggu? Pastinya lebih dong. Ada yang cuma punya satu kalau gereja kecil, tapi ada yang 2, bahkan ada yang 10. Jadi ini mungkin maksudnya dengan dikasihkan atau diberikan 500.000 di 1.379 gereja. Mungkin. Ini kan bukan saya yang nulis ininya ya. Dalam setahun anggaran untuk guru sekolah minggu mencapai lumayan ini 8 miliar sekian, 8 miliar 274 atau tepatnya 8 miliar 274 juta. Wih, hebat nih, hebat ya. Nah, jadi itu ya. Nah, kembali lagi sesuai dengan judul saya. Kan judul saya yang kali ini pakai tanda tanyanya 3 juga. Ya. Apakah dana BOTI Kristen ini bisa berpotensi untuk memecah belah umat Kristen di Indonesia? Menurut saya ya, bukan nuduh ya, menurut saya ada potensinya. Kenapa? Karena dari selebaran WhatsApp yang saya terima, gereja lu terima ya, gereja gua dong enggak. Nah itu seakan-akan kayak nyindir gitu ya. Sekali lagi ya, saya nggak peduli siapa yang mau terima, siapa yang nggak mau terima, itu urusan masing-masing. Tapi kalau misalnya gereja kami nggak terima, terus di sini tuh gereja lu terima lu, ternyata lu ya terima duit, ya bukan gitu. Nah ini kan berarti antar anggota gereja yang berbeda denominasi juga saling sindir-sindir gitu ya. Jadi seakan-akan bagi saya ya, terserah kalau Anda tidak sepakat sama saya. Sah-sah saja kalau gereja menerima BOTI itu gitu ya. Apalagi kalau gerejanya memang perlu bantuan. Nggak salah, tetapi ya itu jangan dikaitkan dengan hubungan politik lah ya, silakan saja. Juga tidak salah kalau ada gereja yang tidak mau terima BOTI, karena mungkin gereja itu sudah mapan, dia nggak butuh, atau dia takut dicap mungkin terlibat politik praktis. Masing-masing gereja punya hak masing-masing untuk terima atau tidak terima gitu ya. Dan juga ya sebaiknya kita orang Kristen jangan juga menuduh gereja yang sudah menerima BOTI sebagai misalnya gereja yang sudah dibeli gitu ya, dibeli nih, wah. Begitu juga bagi gereja yang tidak mau terima BOTI, ya juga jangan dituduh macam-macam juga ya, karena mungkin gereja itu pikir kami sudah cukup dananya, silakan BOTI itu diberikan ke gereja yang membutuhkan. Yang penting dari semua ini, semua penyaluran itu harus transparan ya. Dan harus disosialisasikan caranya bagi yang benar-benar butuh BOTI ini, bagaimana caranya. Karena saya aja baru tahu BOTI ini, dan caranya selama 3 tahun terakhir nggak pernah tahu gitu saya. Bukan berarti saya mau ngurus BOTI ya, saya nggak. Gereja kami tidak akan ngurus BOTI ya, karena kami merasa
kami sudah cukup gitu ya. Dan saya pun tidak akan ngurus boti sebagai seorang pendeta, walaupun berita yang lalu bilang pendeta juga dapat gitu ya. Tidak, saya tidak akan, karena saya merasa saya sudah cukup, dan kalaupun ada buat pendeta, kasih saja ke pendeta yang membutuhkan gitu ya. Jadi itu saja, sebut saja klarifikasi tambahan saya dan sekaligus informasi tambahan dari saya, supaya ini lebih mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Jadi concern saya, ada baiknya jika program boti yang menurut banyak orang gitu ya, oh bagus kok ini untuk membantu, disosialisasikan setransparan mungkin, sehingga siapa tahu ada rumah ibadah yang benar-benar membutuhkan tahu caranya. Kemudian ada yang nuduh saya, kalau Bapak mau ini jangan ngoceh di sini dong, langsung minta ke Pemda. Itu juga salah. Bukan minta ke Pemda, ternyata mintanya sama koordinator. Tanya sama koordinatornya gitu, ya kan? Jadi semoga ini bisa mengklarifikasi ya, sesuatu, yaitu boti Kristen yang lagi diperguncingkan demikian panasnya. Menurut saya, kalau boti untuk Kristen ini dari awal sedemikian jelas ya, sedemikian transparan bagaimana cara pengurusannya, bagaimana di situ kan disebutkan 1379. Berarti kan sudah ditetapkan kan angkanya kan 1379. Dari mana? Dari daftar mana gitu kan? Oke lah, tapi itu bukan urusan saya. Karena meskipun sudah ditetapkan 1379, tetapi masih ada syaratnya. Harus mengajukan dokumen ini dan seterusnya. Tetapi sudah ditetapkan 1379. Ini kan menurut saya secara logika enggak match. Oke? Di satu sisi sudah ditetapkan 1379 gereja, di satu sisi lagi gereja yang mau dapat harus mempersiapkan sejumlah dokumen alias memohon lah, ya. Jadi bagaimana sudah bisa menetapkan 1379 tapi gereja masih harus memohon. Sekali lagi ini bukan bermaksud negatif, ini anggap saja sebagai masukan, bahkan juga sebagai pertanyaan dari saya yang ternyata selama 3 tahun terakhir nggak pernah aware, tidak pernah tahu mengenai ada program boti dan bagaimana cara mendapatkannya. Sekali lagi bukan berarti saya mau dapat atau saya bikin konten ini karena saya nggak dapat boti. Itu adalah komentar orang yang nggak tahu kenapa gitu ya, mungkin asal komen. Ya, silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, shalom.